Halo, assalamualaikum. Salam, ye. Sehat Bang Ketip. Alhamdulillah sehat. Hari nama panjenengan sinten? Alhamdulillah. Nama panjenengan sinten? Dede Gunawan. Oh, Dede Gunawan ya. Iya, mohon maaf mengganggu karena kemarin ada laporan pengaduan dari saudara kita Mas siapa? Marga ya. Enji. Itu sudah panjenengan proses sampai di mana, bantu apa gitu? Enji, Romo kula selaku mewakili pemerintah desa nggih. Nggih kula kebetulan tugasnya kula kan ning tupoksine teng masalah niku sosial terus kula pas kebenaran niki Mas Marga niki wargane kula sedulure kula bature kula minta bantuan ya kula dibantu Romo. Jadi sampai dengan detik ini sudah alhamdulillah, kemarin ketika awal tuh sudah saya bantu psikisnya, ditumbuhkan lagi semangat hidupnya, karena kan yang paling berat itu psikisnya Romo. Beliau itu sudah depresi, ya Allah. Sudah nggak bisa, karena yang nggak habis pikir sama beliau itu, pertama beliau itu sudah nabi, bahasanya tuh sudah luar biasa sama Toha tuh. Sudah dikasih tempat, sudah dibikin akun YouTube, akun Facebook yang bisa membuat Toha itu namanya sampai melambung, itu karena salah satunya berkat Marga ini. Jadi Habib Toha itu yang selama ini banyak membantu itu justru Kang Marga itu ya? Betul, itu tinggalnya juga di kontrakannya beliau. Oh, punya beliau? Nggak bayar. Masya Allah. Jadi yang membuat Habib Toha itu sampai sebesar ini, namanya sampai luar biasa, itu salah satu dengan turun tangannya Marga, membuat channel YouTube, akun Facebook tuh. Oh, Masya Allah. Yang nyediain pengajiannya, dia kan punya tim hadro, hadronya dari dia. Pokoknya yang fasilitas full. Ya hitung-hitung biaya yang bikin biaya apa namanya, biaya hidup majelis taklim dia tuh ya memang dari Kang Marga itu ya. Kalau biaya majelis taklim tuh dari masyarakat. Bukan, maksud saya gini. Maksudnya apa namanya? Sebentar. Halo. Yang mendukung perjuangan lah istilahnya gitu ya. Iya, beliau tuh perjuangan di garda depan lah. Jadi mulai penyediakan tempat itu tinggal di situ, nggak ngontrak ya? Ngontrak, cuman nggak bayar. Nah iya, ngontrak berarti nggak ngontrak, itu nggak bayar sih. Iya. Itu kontrakan punya Kang Marga? Punya kakaknya. Oh, kakaknya. Tapi yang berjuang mungkin kakak kandung. Oh, Masya Allah. Itu sudah berapa tahun kira-kira Habib Toha bin Yahya tinggal di situ itu, Kang? Udah lama. Romo udah lama. Udah dari mulai udah lama lah, udah lebih dari 5 tahun. Udah lama. Nah itu Kang Marga lapor bahwa istrinya memang dizinahi sama Habib Toha bin Yahya itu ya? Betul. Jadi awal kronologinya, dia tuh kan kegiatannya membantu saudaranya jualan di pasar. Kalau berangkat tuh malam, jam 2 sudah berangkat, jam 1 udah berangkat. Ya. Ya, pas malam itu berarti malam Rebo
Selasa malam Rabu, berarti kalau ke bawahnya Rabu pagi, dini hari sih. Itu mulai ketahuannya gitu Kang, mulai kebongkarnya itu bagaimana? Ini sih, itu ini nih mau diceritakan. Nggak usah. Jadi Kalau hari, Kang Marga udah ngobrol saya, itu panjenengan lah. oh gini. Oke. Di laporan tentang panjenengan Kang Marga tuh bagaimana gitu ceritanya? Itu sih ceritanya gitu. Dia tuh cerita ke saya pagi jam 4 subuh. Sudah nunggu saya di musola. Musolanya Pak Kuwu. Saya juga kaget pas selesai sholat subuh. Nunggu saya hampir 2 jam ada kayaknya. 5:30 tuh saya selesai sholat. Ada Marga. Intinya dia tuh curhat ke saya, pengen melaporkan istrinya, pengen mencerai istrinya awalnya itu. Terus saya kejadiannya apa, dia cerita. Saya sampai kaget. Romo Yai, saya nggak kepercaya awalnya. Kata saya jangan fitnah, bahaya. Dia bilang apa? Kata dianya enggak, saya nggak fitnah, ini saya ada buktinya. Enggak maksudnya Aktif. mula-mula ngomong bagaimana Kang Marga itu? Iya itu sih awal tuh minta cerai istrinya. Kata saya ceritain dulu peda apa kronologinya kok minta dicerai istrinya. Tuh terus dia cerita bahwa istrinya sudah menyeleweng, sudah bersetubuh dengan Habib Soha. Saya nggak percaya awalnya. Kamu jangan fitnah, kata saya itu. Kalau fitnah nanti bahaya kamu yang kena. Enggak, apa ketip, saya asli ini mas, saya bukan fitnah. Ini saya ada bukti chattingnya dan bukan rekaman pengakuannya. Tuh, makanya saya langsung istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tenangin dulu si Marganya, biar suruh sabar, biar pokoknya fisikisnya biar tenang dulu. Sampai saya bilang, kamu udah sholat belum sholat subuh aja dulu, saya nunggu di sini biar kamu tenang, banyu wudhu dulu. Jadi ceritanya biar dia tenang tuh, karena kan dia emosi jadi nangis, kadang nggak stabil. Tuh makanya tak suruh sholat subuh, selesai subuh sholat, dianya lanjut sama saya. Kata saya, jangan dulu berbuat apa-apa, kamu pikirnya harus tenang dulu. Kamu punya anak enggak? Punya anak 2 Kang. Masih kecil-kecil enggak? Masih kecil-kecil. Aduh ya Allah, kasihan pisan. Saya sampai itu, ya Allah kok tega-teganya sama saya itu. Udah Marga gini aja, kalau saya bisa kasih solusi. Marga punya keluarga enggak? Enggak punya orang tua Kang, cuma punya kakak. Kakaknya dikabarin dulu aja. Keluarga biar tahu, nggak apa-apa sok. Nanti gimana persetujuan keluarga juga harus tahu, soalnya ini bukan masalah kecil, kata saya itu. Kamu jangan tanggung sendiri, ini masalah besar. Terus kakaknya nelpon, Marganya nelpon ke kakaknya, ternyata kakaknya malah justru tambah emosi, dorong, udah dibawa aja ke ranah hukum, itu udah bejat, udah ini. Sama saya dibikin tenang dulu Marganya. Setelah tenang, dari jam 5:30 sampai jam 8 pagi di musola. Terus saya berangkat kerja, Marga suruh tenang dulu di musola, diem jangan kemana-mana, khawatirnya barangkali dia labil tuh jiwanya. Romo Yai, maka saya suruh tenang dulu, diem di musola. Jam 10 saya ditelepon lagi, saya ke musola lagi. Terus gimana, mau diselesaikan secara cepatnya? Ya sok atuh, Habib Tohanya ada enggak? Sok ke rumahnya diituin. Ternyata Habib Tohanya udah kabur. Istrinya juga ternyata kabur. Oh, istrinya Marga. Istrinya, anaknya ditinggal 2an saja sendiri ya, 2an saja. Anaknya sambil nangis, kasihan. Istrinya tuh depresi. Chat ke WA ke Marga tuh pengennya bunuh diri aja. Karena udah nggak bisa ngurus anak-anak, nggak bisa jadi istri yang terbaik, malu lah intinya sih. Itu tuh saya sampai dari jam 12, terus Marga pulang, anaknya nangis, jam 4 nelpon lagi ke saya. Saya datang ke rumahnya lagi, pengen ada itikat baik dari Habib Toha, tapi ternyata dihubungin susah, disuruh ngobrol baik-baik susah. Pas jam 5 sore itu ada si Marga tuh
pas dihubungin ternyata nyambung sama Tuhannya. Habis nyambung suruh datang ke rumahnya kontrakannya Marga, kita ngobrol baik-baik, selesaikan secara baik-baik, berani berbuat, berani bertanggung jawab, jangan pengecut. Setelah maghrib datang Habib Toha sama Habib Ayib, kakaknya. Habib siapa namanya? Ayib. Ayib Menji, Namanya kakaknya siapa tuh? Ayib Yahya. Oh, Tuh datang di situ berempat kita, Marga, Ayib Yahya sama Habib Toha. Di situ Ayib sambil nangis, sambil sujud ke Marga, minta dimaafin, minta adiknya yang kelakuannya sudah bejat itu minta dimaafin. Marga maafin, cuman dia ngomong saya tetap harus ke jalur hukum. Ini sudah keterlaluan, Bib, kata Marganya. Ini harus dilanjut, jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Karena kelakuannya si Habib Toha itu saya udah tahu semua. Sudah banyak korban, kata si Marga. Oh, jadi Terus saya bilang gini. Terus saya bilang gini ke Habib Ayib Yahya, Gib, hampura panjenengan jaluk maaf sampai nyungsep sampai sujud ke Marga itu monggo saja, tapi harusnya yang lebih pantas itu Habib Tohanya pelakunya, jangan panjenengan sendiri, kata saya itu. Lalu baru di situ Habib Tohanya minta maaf, sujud. tapi tetap sujud, tapi Marganya diangkat sama Marganya, nggak mau Marganya. Marganya nggak mau. Saya nggak butuh kayak gitu. Yang saya butuhkan sampean kudu bertanggung jawab atas perbuatan sampean di ranah hukum, gitu aja Marganya. Ya sampai saya dibawa ke balai desa. Udah kalau kayak gini mah, kata saya, ini sudah bukan jalurnya saya lagi, ini harus jalur ke tupoksinya beda lagi, ada satgas di balai desa tuh. Kita kesana aja ke balai desa, biar satgas nanti yang nanganin anaknya seperti apa, terus dibawa ke balai desa, mediasi di situ. Tapi tetap Marga pengennya lanjut aja Romoyai. Tapi ada pihak-pihak yang meminta supaya damai saja. Ada waktu itu Ayib Yahya itu pengennya kira-kira jangan itu pengen mohon permohonan ke Marga. Waktu itu Marga sempat malam itu, malam Kamis berarti, malam itu Marga sempat dia berpikir sempat, ya udah nggak apa-apa, kata Marga tuh damai, tapi saya minta uang 10 juta malam itu. Terus Habib Toha minta jangan 10 juta, boleh nggak dikurangin, kata Marganya. Saya segitu tuh bukan saya lagi meras, itu buat saya mulangin ongkos istri ke Manado, ke Medan, karena jauh. Saya udah nggak pengen sama istri saya lagi. Terus kamu, Bib, jangan di sini, pokoknya jangan ada di Pabuaran, syaratnya itu. Terus? Tapi malam itu nggak dipenuhi, sama uangnya tuh nggak ada, soalnya minta waktu 2 hari. Tapi ternyata setelah paginya Marga didesak oleh keluarganya, oleh kakaknya, jangan sampai ada kata damai, harus dilanjut pokoknya. Jadi paginya tuh langsung laporan ke Polsek, terus langsung ke Polres. Gitu. Sama istrinya juga, istri Marganya dibawa ke Polres. Itu Romoyai singkatnya. Nah terus kemarin saya lihat ada video masyarakat yang menyerbu ke rumahnya Habib Toha bin Yahya itu. Apa kata masyarakat waktu itu? Gini, jadi Marga kan melaporkan hari Kamis. Ya, Kamis sampai dengan kemarin tuh nggak ada kepastian ininya. Jadi masyarakat tuh menginginkan bahwa hukum ini harus pasti, jangan soalnya Habib Tohanya kan masih berkeliaran. Oh, masih ada. Masih ada. Pengen masyarakat itu segera dieksekusi. Jadi masyarakat itu kemarin demo, Bib, waduh udah kalau nggak ini bisa rawan tuh kalau ada Habib Tohanya, ya udah kayaknya udah seret-seret.
kan majelisnya dirobekin semua. Saya nanti kirim videonya juga ada. Iya, 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 iya. Di ke kantor balai desa, wah udah nggak emosinya udah nggak Tahan. kontrol. Makanya permintaan masyarakat itu sekarang ditunggu sampai dengan 1-2 hari. Kalaupun nanti 1-2 hari ternyata tidak ada kelanjutan lagi, masa akan lebih besar lagi ngeruduk polsek. Waduh, waduh, waduh. Nah, sementara hari ini si Habib Tohanya di mana? Kurang tahu namanya. Kenapa kemarin tidak langsung diamankan dulu itu? Makanya itu yang jadi permintaan warga itu seperti itu. Kalau maling ayam ketangkep malingnya, ayamnya ada, barang buktinya langsung dibawa. Kok ini nggak dibawa kan gitu? Kemarin pas ini juga. Jangan ada pandang bulu kata masyarakat tuh. Gitu ya. Segera diusut pokoknya gitu. Iya. Terus apakah ada tanda-tanda orang yang mempengaruhi aparat keamanan sehingga tidak langsung bertindak? Kurang tahu, Romai. Kurang tahu juga tuh. Tapi yang jelas, alhamdulillah setelah kejadian tadi siang, itu Kapolsek langsung nelpon ke pimpinannya di Polres. Itu katanya harus hari ini juga, besok tuh harus ada tindak lanjut. Berarti hari Senin ini? Iya, hari ini juga katanya, kata kemarin pas hasil demo tuh. Nah, itu saya tanya tentang ulama ya, para kiai setempat itu gimana reaksinya menyikapi ini? Udah pada ini kecewa semua, Ramai. Marah semua ya? Udah marah semua, nggak ada yang nggak marah. Ini sudah bejat biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Oh gitu ya. Terus tindakan ulama ikut juga bergerak dengan masyarakat. Gimana? Apakah para kiai, para ulama ikut bergerak juga dengan masyarakat itu? Kemarin mah anak-anak muda kebanyakan Pak Yai. Ya, maksudnya para kiai tidak ikut mendorong gitu. Ikut mendorong saja, tapi yang bergerak itu masyarakat. Gitu. Nah, sekarang apakah masyarakat memang meminta supaya Habib Toha bin Yahya itu diusir dari kampung itu? Betul, itu sudah jelas. Nanti videonya juga ada. Gitu. Itu mencoreng nama baik desa kami sih, Pabuaran Wetan. Sedangkan beliau kan bukan warga Pabuaran Wetan. Oh, dia warga mana? Kalau lahiran Pabuaran Lor, kalau KTP Arjawinangun, Pak Romayai. Oh, gitu. Ya. Jadi gini mungkin Pak Katib ya. Jadi pertama karena Kang Marga ini kan rakyat biasa gitu. Seperti kita mungkin perlu pengamanan lah. Jadi mohon dibantu. Apalagi beliau kan tidak banyak keluarganya di situ. Dijaga betul, takut ada apa-apa. Kita tidak buruk sangka, tapi ini kan berita besar ya kan gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semua supaya hati-hati. Terus waktu saya ceramah di Pembuaran jenengan rawuh nggak waktu itu? Saya ada, saya panitianya, saya kan MPC sekretarisnya. Oh, alah MPC NU gitu. Sekretarisnya saya, ketuanya kakak saya itu Haji Nino. Ya betul, baru ingat itu. Ya artinya kan kita memang ngobrol kenal gitu kan, sudah tahu gimana. Jadi sekali lagi mohon dibantu Kang Marga, terutama juga secara psikis anak-anaknya kan masih kecil, ada yang bisa ngomong lah gitu kan, ngomong supaya sabar semua. Mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik, clear, dan masyarakat boleh tenang, gitu, tenang. Nah, suruh ambil pelajaran, hati-hati dalam mempercayai orang, gitu kan. Ya, itu ada tamu tadi, siapa tadi? Tadi ada yang salam masuk, siapa? Oh, ini biasa warga. Saya lagi di balai desa sih. Oh, balai desa. Kalau ketip tuh apa namanya? Ini lagi. Amil ya? Lebe. Ya amil ya? Lebe. Iya, tugasnya ngawin kayak ya. Jadi ini desa apa panjenengan? Di desa apa? Pabuaran Wetan.
Mohon maaf diulang kembali, nama panjenengan siapa? Dede Gunawan namanya. Kang Dede Gunawan. Nggih. Saya mohon maaf mengganggu karena saya perlu meyakinkan bahwa apa yang disampaikan ke saya lewat Kang Marga dan berita di di medsos juga benar adanya. Tapi saya boleh menanya-nanya, apa selain peristiwa satu kasus dengan istrinya Kang Marga ini, ada kasus lain nggak Habib atau Habib Yahya itu? Sebetulnya sih ada Romo Yai, cuman yang kemarin-kemarin mah selentingan tuh Pak Romo Yai. Jadi saya nggak tahu pribadi dari pelakunya, dari korbannya. Jadi ada, cuman khawatir salah. Ada, cuman saya nggak. Kalau Marga kan memang korbannya ke saya ngomong langsung tuh Romo Yai. Kalau itu nggak ngomong langsung saya, tapi selentingan mah berita mah sudah nyebar sih. Itu kasus apa? Sama orangnya. Oh, istri orang juga. Sampai dizinahi juga. Kurang segitunya, kurang paham, kurang tahu. Oke, soalnya nggak jelas tuh laporannya, dari korbannya juga nggak melaporkan. Tapi satu desa di situ ya, atau luar? Iya, ada yang satu desa juga di situ. Berarti bukan 1-2 orang, lebih dari 3 ya? Itu pengakuan Marga. Ketika saya nanyain ke Marga, saya tuh udah tahu semua Kang, kata Marga tuh ke saya tuh. Ini bukan 1-2 orang. Oh ya Allah, sampai saya istighfar. Masya Allah. Jadi banyak perempuan lain yang diperlakukan seperti itu ya, yang dijadikan sasaran kejahatannya ya. Ada usaha dari, makanya Nun Sewu, ada usaha dari desa atau dari Ketip untuk mengorek yang lainnya? Kayaknya nggak ada Romo Yai. Cukup ini aja lah yang harus dibawa bener-bener tuh ke ranah hukum, harus dikawal. Soalnya ini mah sudah ada korbannya, sudah mengakui, dianya sudah mengakui, sudah bener-bener saling mengakui. Oke, baik Pak Ketip, saya mohon maaf, mudah-mudahan panjenengan diberi kekuatan untuk terus mendampingi warganya, untuk menemani. Amin. Minta doanya Romo Yai. Salam semua ya buat teman-teman di desa. Semuanya mohon teman-teman NU kompak. Terusan Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak? Gimana? Ini matikan dulu. Jangan ada kompak.